Kembali lagi dengan saya Kalimas Sada dan hari ini kita akan membahas ya mengenai manajemen risiko di market kripto. Cara teman-teman untuk pemula bertahan supaya aman di market. Jadi sebelum video ini dimulai, video ini bukan ajakan apapun. Ini hanyalah video edukasi, bisa teman-teman juga anggap ya sebagai video entertainment di mana kita ingin mengedukasi teman-teman tentang aset masa depan. Dan ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Jadi NFA ya, not financial advice kalau orang boleh ngomong. Dan di sini saya ingin menekankan satu hal ya, teman-teman, sebenarnya tentang risk. Apa sih sebenarnya risiko itu? Ya. Saya bilang risiko itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Entah itu di market, ya, entah itu di bisnis, entah itu di hidup bahkan. Ini semua adalah risiko. Saya ngomong pasti terjadi. Cuman di sini ketika kita mengambil suatu risiko, kita ini juga harus memastikan bahwa kita itu memperoleh ya yang namanya reward. Ya. Kata lainnya return, gain, ya, profit. Orang kalau mau bergerak dari titik 1 ya ke titik 2, ini ada yang namanya proses, teman-teman. Nah, proses memang pada dasarnya nggak semua pasti bisa berhasil, dan itu juga faktanya. Saya masih bisa di sini karena saya tuh dari awal trading, investing, apapun, itu saya selalu menimbang yang namanya risk atau risiko. Jadi saya nggak pernah mengalami yang namanya drawdown year, bahkan di bear market ya 2022, itu year to date saya masih gain ya, year to date itu 40-an%. Ya. Ketika market kripto waktu itu mengalami penurunan yang signifikan. Jadi saya berhasil close ya posisi ya mendekati top lah ya, nggak di ATH-nya portofolio saya, terus saya di sini close ya semua posisi saya. Dan on the way down ya, ini saya masih positif 40%. Terus beli Bitcoin di 2023 awal ya. That's it, that's all. Jadi saya selalu melihat apapun itu dari perspektif risikonya. Saya selalu memiliki prinsip sih, mending saya nggak untung daripada saya rugi. Maka dari itu, ya ketika saya udah memperoleh yang namanya extraordinary win atau life changing ya moment, saya habis itu menjadi orang yang lebih konservatif setelah itu dari tahun ke tahun. Dan mindset yang sama bisa diterapkan ke teman-teman. Kalau teman-teman itu mau di market, kamu harus melihat ininya dulu. Siap nggak dengan risiko? Karena banyak loh ya risiko yang ada di market. Apalagi kita ngomong kripto yang paling volatile. Cuman reward yaitu adalah masalah belakangan. Karena hampir semua hedge fund managers yang besar di dunia atau a very big player, smart money, ini mereka ya memiliki kecenderungan bahwa mereka ini selalu lihat risikonya dulu, nggak returnnya dulu. Kalau orang-orang yang pemula itu pertanyaannya selalu begini ya. Ini pertanyaan pemula. Oke. Ini pertanyaan pemula. Oke. Saya bisa untung berapa? Nah, kamu kalau spot pertanyaan seperti ini, saya jamin dia di market itu belum ada 5 tahun. Ya, less than 5 years. Ya. You be asking this question. Tapi kalau kamu udah ya pertanyaan yang pro, ya, probably ya dia udah lebih dari 5 tahun di market. Ini pertanyaannya kan seperti ini, ya. Saya bisa rugi berapa? Nah, ini adalah perbedaan mental models yang mana sangat fundamental menurut saya. Karena orang-orang yang udah
pro ya, saya ngomong, ini mereka selalu lihat dari risikonya. Sama seperti pemain sepak bola ya. Ketika dia mau berlaga, bertanding, berkompetensi, ya ini mereka selalu berpikir nih, gimana kalau saya cedera? Mereka nggak berpikir ya tentang how much I'm gonna win. Karena ketika kita berpikir ya dengan tesis yang terbalik dan kita melihat risikonya, kita akan memperoleh yang namanya invert thinking. Instead of kita berpikir gimana sih caranya menang besar, kita akan berpikir apa yang membuat saya kalah. Dan saya akan menghindari hal-hal tersebut. Karena ketika saya memulai dulu, saya tuh selalu berpikir gimana cara satu-satunya saya untuk gagal. Saya juga mempelajari banyak hal, mempelajari banyak kisah, mempelajari juga banyak video, banyak confession, banyak pengakuan mengenai orang yang di market gagal itu mengapa. Saya pelajarin tuh, gagal tuh karena overconfidence, oversizing, overtrading, nggak take profit, dan lain sebagainya. Dan itu yang saya pelajarin. Ya. Jadi ini adalah dua mental model yang harus teman-teman pahami. Orang-orang yang udah lama di market, mereka itu udah sangat terbiasa dengan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan teman-teman udah saya jelasin di sini ya, Andreessen Horowitz itu juga menjelaskan dari 2000 ya teman-teman startup yang dia investasi, it's gonna be for only. Yang mana dia bisa develop, yang mana dia bisa bertahan, yang mana dia bisa tetap jalan. Itu cuma 4 dari 2000. 1996-nya ya most likely gonna be fail. Jadi teman-teman harus paham dan membiasakan diri dengan yang namanya kegagalan. Karena nggak cuma di market, teman-teman kerja pun, ya, bisnis pun, kamu udah hitunglah, kamu lamar kerja itu udah CV keberapa? Lebih dari 5 kah kamu udah ditolak tahun ini? That's the same thing with market, ya. That's the same thing. Sama juga dengan bisnis. Kamu udah bisnis berapa kali? Ada 10 kali gagal dari kamu hidup. Kalau kamu hitung-hitung pasti udah ada ya. Mungkin saya dulu hitung ya, saya pernah bisnis minuman ketika SMA, gagal. Saya pernah jadi agen properti, gagal. Jualan baju cewek, gagal. Jualan baju cowok, gagal. Jualan tas juga gagal. Ya, jadi kegagalan saya di bisnis yaitu 5 kali fail. Ya, jadi ketika kamu berpikir bahwa oh orang ini enak nih dan lain sebagainya, mungkin orang tersebut udah gagal lebih banyak daripada kalian berpikir untuk mencoba. Ya, jadi kalian harus tahu orang yang sukses ya, di tangga kehidupan yang paling atas, they fail. Ya, more than you ever think of trying. Jadi mereka ini lebih sering gagal daripada kamu berpikir untuk memulai, kamu berpikir untuk mencoba. Jadi teman-teman harus paham ya, ada beberapa risiko teman-teman di market. Kenapa saya ingin ngomongin risk ya? Karena saya percaya satu hal, kita itu sudah mendekati puncak siklus. Apakah akan ada ya koreksi? Nobody know ya. Karena crypto market kan bergerak seperti ini. Ya. Oke. Ini misalkan. Nah, kita tuh udah mendekati di sini. Apakah kita akan turun seperti siklus-siklus sebelumnya? Jawabannya nobody knows anything. Bahkan saya pun juga nggak ngerti kalau ditanya koreksi seberapa dalam, kapan, I don't know. Ya, mungkin saya hanya lihat data historis dan punya gambaran. Ya, mungkin akhir tahun. Berapa dalam? Ya, mungkin 40-50% atau lebih ya kalau data historisnya 70-80%. But nobody knows anything in market. Jadi di dalam fase yang tidak tentu ya, saya ngomongnya adalah uncertain. Kita tuh harus meningkatkan kepastiannya dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Makanya kita membahas yang namanya risiko. Dulu ya, I'm be honest ya, 2 tahun yang lalu ketika saya memulai, saya jarang sekali ngomongin tentang risk. Karena ketika saya mulai live stream ya, Bitcoin itu ada di 20.000 ya. Sekarang Bitcoin itu ada di 124.000 ya. Can you imagine? Udah naik berapa kali? Makanya dulu saya melihat it's an asymmetric bet ya. Bitcoin 20.000 di 2023 it was asymmetric.
Ya, kita udah drop 70%, oke. Mendekati halving, ada ETF. Jadi risiko kita tutup dulu ya, agak kita tutup dulu. Tapi ketika kita udah mendekati angka ini, ya risiko harus kita lihat. Karena kalau kita nggak melihat yang namanya risiko, kita nggak siap dengan potensi volatilitas. Karena di kripto itu ada beberapa risiko yang harus teman-teman ketahui ya. Pertama, risiko volatilitas harga. Ya, harga itu nggak selamanya naik, teman-teman. Ya. Sesuatu yang kayak naiknya seperti ini, ya, year by year, ya. Dia naik 170%, ya, 180%, 100%. Ya. Ketika dia turun, dia bisa turun 50%. Nah, siapkah kamu dengan volatilitasnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan ini adalah cycle peak. Ini yang jadi pertanyaan, apakah kamu siap enggak dengan risikonya? Tapi ya, saham juga sama. Oke? Saham, stocks dengan kripto, it's the same thing. Ya kan udah jelasin. Ya, waktu kena tarif, oke, Bitcoin itu drawdown 33%. Oke? BTC drawdown. S&P around 20-an persen. Tapi kalau kamu tarik, naiknya kenceng siapa sekarang? Ya, naiknya kenceng Bitcoin, hampir 100%, ya, 70-an persen something. Jadi teman-teman harus paham bahwa it's more volatile, crypto, tapi emang more rewarding secara price action, ya, karena industrinya masih baru. Dua, ada yang namanya risiko likuiditas, ya. Likuiditas itu terkait dengan volume. Oke. Ada sesuatu yang high volume, ada sesuatu yang low in volume. Biasanya yang low volume ini adalah micro cap. Masalah likuiditas itu terjadi ketika teman-teman bermain di ranah sini, ya. Itu kita juga sebut ya illiquid token atau token yang nggak ada likuiditasnya. Jadi teman-teman bisa beli tapi ntar takutnya teman-teman tuh nggak bisa menjual. Bahkan BTC bagi beberapa TradFi atau traditional finance itu juga memiliki risiko likuiditas. Let's say, cobalah cairin 50 triliun Bitcoin dalam satu hari. 50 triliun rupiah Bitcoin dalam satu hari itu akan goyangin market luar biasa. Dan kamu tahu ya seberapa banyak uang yang dihandle setiap hari di Bank of America atau seluruh dunia, berapa sih duit bergerak? Itu jauh lebih gede daripada itu. Jadi secara likuiditas crypto market itu masih belum segede itu. Itulah mengapa kalau kita lihat ya Michael Saylor ya dengan strateginya. Ketika dia membeli Bitcoin, dia itu tidak bisa membeli sesuai dengan harga market karena dia melakukan ya yang namanya OTC ya over the counter market. Jadi dia membeli dari luar market, dari orang yang mau menjual ke dia dengan harga ya pasti berbeda ya, ada yang namanya price difference ya dari harga market dan juga di OTC market. Nah, selanjutnya ada risiko smart contract. Oke. Apa itu risiko smart contract? Karena memang blockchain, it's a big ledger, ya. Meskipun dia, ya, itu saling terhubung, tapi ada, ya teman-teman, potensi yang namanya exploit. Misalkan, ya, dia menyerang, ya, attack di salah satu rantainya. Kemudian rantai ini putus. Nah, akhirnya dia punya akses. Nah, akses ini kemudian ditransfer tokennya. Nah, ketika sang exploiter, ya, atau kita ngomong hacker, dia melakukan sell, ya, token yang dia dapatkan, ya, price dari tokennya itu bisa mengalami penurunan. Itulah mengapa kalau ada berita hack, atau exploit smart contract dari suatu project tertentu, dia mengalami yang namanya kerugian. Market juga bereaksi dengan negatif. Nah, selanjutnya ada risiko pihak ketiga. Apa itu? Maksudnya risiko pihak ketiga. Ketika kita tidak melakukan self custody dan kita
pakai exchange ya, entah itu exchange lokal ya atau exchange yang lain, itu ada kecenderungan kita itu menggantungkan kaki kita, menggantungkan nasib kita ke mereka. Kalau mereka sampai going under atau mereka ini bangkrut, kamu harus cari orangnya ya. Karena asetnya nggak di kamu. Itulah mengapa ya counter party risk itu bisa teman-teman hadapi dengan melakukan yang namanya self custody atau kamu menyimpan sendiri aset yang kamu miliki ya. Kamu menyimpan Bitcoinmu, kamu menyimpan USDT-mu itu untuk menghindari yang namanya counter party risk atau kita mengantisipasi risiko pihak ketiga. Selanjutnya ya, terakhir risiko regulasi. It's classic and common thing. Karena dulu selama bull market ya 2021, oke, 2020 China ban itu menjadi suatu naratif ya, saya ngomong waktu itu. Cuman sekarang enggak ya, karena USA is a very supportive country terhadap kripto. Cuman partai yang kalah itu melawan konsensus partai yang menang yang ingin mengangkat kripto. Ya, jadi it's a common thing ya ketika ada pergolakan politik. Cuman apakah saya bullish dengan regulatory yang tinggi? I don't think so. Kenapa? Karena menurut saya crypto is from the people ya, for the people. Jadi regulasi yaitu sifatnya sangat political dan mudah berubah. Jadi bullish ya untuk jangka pendek ya. Sentimen, tapi saya ngomong yang relatif bullish itu sebenarnya ETF waktu itu. Kenapa? ETF itu forcing a demand ya. Forcing a demand di mana dia membuka market baru. Itu jauh lebih bullish daripada politisi berkata apa, daripada politisi punya ide apa. Oke? Jadi teman-teman harus lebih hati-hati di situ. Nah, pertama saya ingin membahas mengenai manajemen risiko untuk trader kripto. Di sini saya jelasin ke teman-teman yang mana suka trading ya di kripto, meskipun saya saranin ya ketika kamu di bull market fokus dari aktivitasmu itu adalah investing. Ketika di bear market kamu bisa fokus trading. Kamu mix up keduanya ya, kamu cenderung fail. Kenapa? Karena ketika bull market tren itu lebih panjang. Oke? Tren itu seperti ini. Nah, mending kamu buy and hold this entire time. Nah, baru di sini kamu sell atau take profit. Ini strategi yang oke ketika bull market. Oke? Jadi ini adalah investing. Tapi ketika bear market ya. Nah, kamu bisa melakukan ya, trading ya. Karena bear market juga relatif lebih pendek ya. Bear market berapa sih? Setahun ya. Bull market berapa lama? 3 tahun. Jadi paling gampang ya gameplaynya itu di bull market ya. Cuman di sini saya menjelaskan apa sih gameplaynya dari para trader ya ketika bear market. Nah, ini rumus sizing ya yang paling basic ya, ukuran posisi it's the amount of capital you have ya dikali RPT ya, risiko per trade dibagi jarak ke stop loss. Saya akan menjelaskan dulu ya mengenai RPT. RPT itu apa sih?
RPT itu adalah jumlah yang kamu risikokan. Jumlah yang dirisikokan. Kalau RPT kamu itu adalah 1%, oke? Berarti jumlah yang kamu resikokan dari keseluruhan modal yang kamu miliki itu adalah sebanyak 1%. Let's say kamu punya 100 juta. Berarti berapa di sini RPT-nya? RPT-nya itu adalah 1 juta. RPT-mu 10%, dari modal 100 juta, berapa yang kamu risikokan per trade? 10 juta. Nah, kalau kamu stick dengan RPT 1%, kamu ini punya 100 chance. Atau 100 kesempatan untuk kalah. Oke, karena 1% itu kali 100 ya, 100%. Itu keseluruhan modal yang kamu miliki. Jadi kamu punya 100 kali kesempatan untuk salah. Tapi kalau kamu gedein resikonya, RPT-nya sampai 10%, kamu hanya punya 10 kali chance sebelum kamu kehabisan ya modal yang kamu miliki. Inilah mengapa trading is not for beginner. Di bull market jauh lebih oke bagi pemula, bagi kebanyakan orang, bahkan mungkin bagi saya, it's only buy and hold strategy. Ya, banyak fund yang juga menerapkan buy and hold strategy. Ya, Pantera pun juga sama. Ya, most of them. Kemudian dua, ya, tentukan stop loss. Oke, jadi ada yang namanya RR, ya, risk and reward atau risk to reward. Ya, ketika kamu trading, RR-nya itu seperti ini. Nah, yang bawah itu apa sih? Yang bawah itu adalah the amount you can lose. Saya selalu menyarankan di market crypto, terutama altcoins ya, stop loss itu 20 sampai 30% dari entry. Mengapa? Karena market crypto itu volatilitasnya itu sangat tinggi ya. Kadang harga bergerak dulu sebelum dia mencapai target yang kamu kendaki. Nah, targetnya oke, 60%. Let's say, dengan kamu meresikokan 20%, kamu berpotensi memperoleh 60%. Itu berarti risk to reward-nya ya, itu adalah 1 dibanding berapa? 3. Kenapa? Ya karena 3 kali 20 itu adalah 60%. Jadi di dalam trading itu yang paling penting kamu adalah menentukan risk to reward rasionya. Oke? Selanjutnya, oke? Manajemen risiko itu bukan hanya untuk trader, tapi juga untuk investor. Risk management for investor. Oke, kenapa? Karena antara trader, antara investor, ya trading, investing itu sama-sama memiliki bobot yang namanya risiko. Dan kamu kalau nggak bisa menilai itu dengan baik, kamu akan mengalami kerugian. Oke, saya suka menerapkan yang namanya core satellite. Apa itu? Strategi core satellite. Sama seperti bumi dan juga bulan. Ya, bumi itu lebih besar, ya. Bulan itu lebih kecil, ya. Sama juga dengan komposisi portofolio yang kamu miliki. Misalkan, ya, ini adalah 70% size-nya. Ini adalah 30% size-nya. 70% dari size kamu ketika kamu berinvestasi itu harusnya Bitcoin. Karena Bitcoin ini adalah indeksnya market. Kalau market crypto Bitcoin-nya nggak naik, semua nggak akan naik. Kalau Bitcoin naik, nggak ada jaminan juga. Ya, 30%-nya ini naik juga. Ya, jadi di sini ya core satellite ini bisa kamu sesuaikan. Ya. Kamu bisa play ya diversification of BTC, misalkan kamu ETH. Tapi kamu juga bisa ini agresif, ya, moderate lah ya. Ini moderate core satellite.
Oke. Ini safe. Kalau komposisinya begini. Nah, kamu mementingkan ya stability. Dan antara Bitcoin ya, Ethereum atau stablecoin yang kamu beli, ini ketika bull market kamu bisa menerapkan metode yang namanya DCA. Meskipun saya tidak terlalu suka ya, me personally, karena saya bukan orang yang rajin menabung. Saya selalu suka orang yang namanya lump sum ya. Saya memanfaatkan cycle advantage dengan baik. Jadi mending saya sangat agresif di awal ya, saya all in tapi saya tahu itu antara marketnya mau begini ya. Perubahan antara bear dengan potensi bull lagi ya. Ini saya mending beli agresif. Ya. Oke, agresif all in dari semua portofolio kriptonya ya, bukan all in semua harta hidupnya. Kamu bisa aja punya harta hidup 1 miliar. Oke? Semua portofolio kripto mungkin 100 juta, 10% dari itu. Saya mending memanfaatkan cycle advantage daripada DCA ya. Itu approach yang berbeda-beda setiap orang. Saya juga nggak menyalahkan juga ya orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Nah, selanjutnya ini pun juga teman-teman bisa mainkan. Oke? Instead of 30% ETH, saya mau terdiversifikasi. Saya mau berbagai altcoin ya. 30%-nya misalkan 100 juta, 70 jutanya untuk Bitcoin, 30 jutanya untuk altcoin. Ya, altcoinnya berbeda-beda. Nah, diversifikasinya ya gimana? Pertama, ada yang namanya narrative diversification. Oke. Contohnya ada dua narasi yang lagi hot banget ya. Yaitu adalah AI dan juga RWA. Oke. Kamu misalkan beli koin, dua koin AI, ya, dua koin RWA. Ini adalah narrative diversification. In the same portfolio, kamu memegang koin dengan dua narasi yang berbeda. It's narrative diversification. Nah, selanjutnya ada yang namanya cap diversification. Misalkan, saya hanya mau fokus ke RWA. Nah, RWA ini kan ada banyak. Ada yang namanya low caps, ada yang namanya mid caps, ada yang namanya big caps. Kamu juga bisa punya ya mindset seperti ini. Artinya apa? Kamu berfokus ke koin RWA, tapi semua kapitalisasi pasarnya kamu ambil. Tentunya dengan 30% dari alokasi yang kamu miliki. Ya, dari 100 juta, 30 jutanya. Ya. Idealnya berarti berapa? Ya, saya ngomong idealnya 1 ya, sampai 5%. Dari kamu punya modal untuk kamu alokasikan ke beberapa altcoin yang kamu mau hold. Nah, selanjutnya, penting juga ya bagi kita untuk melakukan yang namanya time diversification. Artinya apa? Ya, artinya ketika teman-teman melakukan trading di altcoin, di akhir siklus, saya ngomong ya, kamu harus sell all altcoin. Karena apa? Altcoin itu hanya alat untuk spekulasi. Ya, ketika kamu udah memperoleh keuntungan yang signifikan, jual semua altcoinnya. Untuk Bitcoin bisa disisakan beberapa ya sesuai dengan preferensi karena hanya Bitcoin. Ingat teman-teman, hanya Bitcoin yang bisa di hold selama bear market. Oke. Jadi seberapa banyak diversifikasi? Nah, ini ada grafik diversification yang saya buat di mana di sini dijelaskan. Kalau semakin banyak koin yang kamu ambil, risiko kamu semakin rendah. Cuman juga potensi returnnya tuh juga semakin rendah. Karena apa? Karena kamu bagi semuanya. Ya, berbeda dengan ketika kamu hanya berinvestasi di satu koin. Potensi returnnya tinggi, tapi risikonya juga sangat tinggi. Koin itu naik 10 kali, portomu naik 10 kali. Tapi koin itu ke 0, portomu juga 0.
itulah mengapa ya, tapi nolnya harus 30% nih ya. Misalkan kamu dari 70 ke Bitcoin, 30%-nya beli ETH. Ya, ETH ke 0, kamu kehilangan 30%-nya. Itulah mengapa dari 30% ini lebih baik teman-teman investasikan ke 5 sampai 10 ya, idealnya 5. Menurut saya 5 itu risikonya moderate, return-nya juga relatif moderate. Lalu apa? Approach saya di bear market. Ini yang saya lakukan di 2022 dan akan saya lakukan kalau datang lagi bear market. Nah, pertama, core satellite bisa digunakan dengan pendekatan di mana teman-teman lebih fokus ya ke stablecoin dan ada komposisi Bitcoin-nya. Oke. Misalkan seperti ini. Nah, ini bear market nih, portofolio bear market. Oke. Biasanya kan selalu 70 30 ya. Ini 30-nya bisa Bitcoin, 30%-nya bisa USDT atau USDC. Ini portofolio untuk bear market. Berbeda loh ya ketika bull market. Bull market beda. Bull market adalah kebalikannya. Oke. Nah, ini adalah portofolio selama bull market ya. Sama-sama core satellite, tapi ketika bear market ya, kenapa Bitcoin-nya masih ada 30%? Karena Bitcoin ya, it's a good hold ya ketika bear market dan ada chances lagi ketika market jadi bull lagi, Bitcoin ini akan naik lagi. Cuman yang lain enggak. Kenapa masih ada 30%? Supaya kalau dia naik lebih tinggi, kamu nggak FOMO. Tapi ketika dia turun, ya, kamu masih punya exposure yang kamu bisa lihat. Ya, kamu masih mantengin marketnya. Jadi nanti ketika market bottom, kamu juga bisa ambil posisi pembelian. Oke? Jadi bull market, bear market, it's two different strategy. Ya. Kedua, ya ada kalanya harus melakukan yang namanya rebalancing. Oke? Karena saya selalu percaya ya dengan tesis lebih baik take profit daripada take pictures. Happen a lot of time in my life ya. Jadi harus teman-teman paham ya, lebih baik take profit ya daripada take picture ya. Different kind of strategy. Entah kamu mau dengerin atau enggak ya, ya bebas ya. Soalnya kan saya juga males ya. Maksudnya bukan urusan saya untuk menjelaskan preferensi orang masing-masing. Saya hanya menjelaskan ya approach yang ya teman-teman endingnya pilih sendiri. Kemudian perbanyak aset yang defensif ya, it's either Bitcoin or USDT, USDC. Oke. Kemudian kamu bisa ya hedging di derivatif, tapi kalau kamu nggak bisa ya, itu mengapa ya namanya bear market. Oke, bear market itu kan ada kata bear-nya ya. Bear itu apa sih yang dilakukan setelah makan? Dia itu tidur, teman-teman. Ya. Jadi ketika bear market ya sleep, tidur. Nanti kalau mau bull lagi, bangun. Nah, ya. Karena banyak juga ya trader hebat yang saya tahu dia ketika bear market tuh nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi bear market dia liburan. Ya, dia bear market ke Bahama. Ya, ketika bull market, nah ini dia buy. Di sini dia sell, terus dia di sini do nothing. Nggak di sini ini apa? Dia naik perahu. Ya, nah terus habis itu di sini dia buy lagi. Nah, market begini, dia sell lagi. Nah, terus dia di do nothing lagi. That's it, that's all. Ya, itu cycle repeated ya over and over and over and over and over again. Dan ini seperti card game ya, seperti teman-teman main kartu. Ya, teman-teman makin lama juga makin lihat juga ya patternnya, polanya, kecenderungannya, tendensinya mau kemana. Dan it's only pattern ya, repeated over and over again. Oke. Dan terakhir, harus disiplin riset. Kenapa? Bahkan ketika di bear market, ya, let's say. Ini juga perbedaan ya, trader hebat dan juga trader biasa. Trader hebat seperti ini, oke? 90%
waktunya itu untuk riset. Oke. Dan hanya 10% waktunya itu untuk trade, untuk eksekusi. Sementara trader biasa ini tuh kebalikannya, ya. Mereka tuh sedikit riset, banyak trade-nya, tapi trade-nya loss semua. Nah, ini perbedaan trader biasa dan juga trader hebat. Semakin kamu hebat di market, kamu semakin paham bahwa less is more. Nah, ketika trader hebat, mereka ini membeli Bitcoin ya, dengan semua portofolio yang dimiliki di awal transisi, bear ke bull. Nah, ini trader yang hebat. Terus Bitcoin dari sini 20.000 ke 120. Dia udah cuan. Ya, do nothing selama ini. Nah, ini trader yang biasa nih. Oke. Dari sini trade, ya, di sini trade, di sini trade, terus endingnya portofolionya minus 50%. Sementara kamu kalau hebat, ya, kamu beli di bottom cycle, kamu jual di akhir cycle, kamu gain 600%. Nah, ini trader yang hebat. Ngapain dia? 90% riset. Ya. Trader yang biasa 90% ngapain? Trading. Ya, trading ya. Dari bear market trading, sideways accumulation trading, ya. Bull market trading, terus dia minus 50% selama 3 tahun. Happen all the time, ya. Jadi itu video untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa melihat dan mengambil pelajaran dari sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.